Hai, jumpa lagi di Jagat Review TV. Selamat menikmati informasi berita hari ini. Akhirnya nih, Apple resmi meluncurkan MacBook Pro 14 dan 16 inci edisi 2023 dengan chipset M2 Pro dan M2 Max. MacBook Pro terbaru diklaim menawarkan peningkatan 20% performa CPU dan 30% pada GPU dibanding generasi sebelumnya. M2 Pro sendiri hadir dengan total 12 core CPU dan hingga 19 core GPU. Sedangkan M2 Max punya jumlah inti GPU yang lebih banyak mencapai 38 core. Efisiensi daya juga dapat peningkatan. MacBook Pro 14 inci diklaim punya 18 jam video playback dan 12 jam web browsing. Sementara itu, MacBook Pro 16 inci dapat bertahan hingga 22 jam video playback dan 15 jam ketika berselancar di internet. Konfigurasi Unified Memory up to 32GB untuk M2 Pro dan hingga 96GB untuk M2 Max. Storage built-in ditawarkan mulai dari 512GB hingga 8TB. Harganya, MacBook Pro 14 inci dengan chipset M2 Pro dijual dengan harga mulai 30 jutaan rupiah. Sementara MacBook Pro 16 inci mulai 37 jutaan rupiah. Selain MacBook Pro 14 dan 16 inci edisi 2023, Apple juga terus mengumumkan Mac Mini baru yang mengusung chipset M2 dan M2 Pro. Konfigurasi terendah dari Mac Mini terbaru ini hadir dengan chipset M2, 8 core CPU dan 10 core GPU, 8GB RAM dan storage SSD 256GB. Masih kurang. Mac Mini juga tersedia dengan konfigurasi chipset M2 Pro, 12 core dan 19 core GPU, RAM 16GB dan storage SSD 512GB. Dilengkapi dengan port HDMI 2.1, Gigabit Ethernet, headphone jack, dan 2 port USB-A. Model standar punya 2 port Thunderbolt 4 USB-C, sedangkan model yang lebih tinggi punya 4 port Thunderbolt 4. Oh iya, dari segi konektivitas sudah mendukung Wi-Fi 6E dan juga Bluetooth 5.3. Soal harga, konfigurasi Mac Mini dengan M2 dibanderol di angka 9 jutaan rupiah, sedangkan Mac Mini dengan M2 Pro 19 jutaan rupiah. Acer memamerkan sebuah produk unik di CES 2023, yaitu meja sepeda kinetik bernama Ekinex BD3 untuk bekerja sekaligus olahraga. Meja ini dilengkapi dengan pengayuh layaknya sepeda yang nantinya bisa menciptakan energi listrik. Wih, menarik ya. Saat menggunakan meja ini, pengguna bisa berolahraga menggunakan pengayuh yang disediakan. Lalu nantinya dari gerakan kayuhan tersebut bisa dikonversi menjadi energi listrik. Terdapat dua mode penggunaan, yaitu mode kerja dan olahraga, dengan posisi yang disesuaikan pada masing-masing pengguna. Pengguna juga bisa melihat informasi seputar aktivitas olahraga menggunakan aplikasi yang terintegrasi ke meja tersebut. Meja ini punya 2 port USB Type A dan 1 port USB Type C untuk pengisian daya beberapa perangkat seluler, pengait tas, serta tempat minuman. Acer akan meluncurkan meja pintar ini secara resmi di ajang Next at Acer dalam waktu dekat. IKEA memperkenalkan dua produk lampu pintar LED terbarunya yang tergabung di dalam lini produk IKEA Pioscott. Kedua lampu yang terdiri dari lampu lantai dan lampu gantung ini punya masing-masing tingkat kecerahan 700 lumens dan 1100 lumens. Lampu IKEA Pioscott ini bisa dikendalikan dengan remote control IKEA Drive-Free atau dihubungkan dengan aplikasi IKEA Home untuk pengaturan lebih lanjut. Kedua lampu ini dibuat dengan material bendable LED light strip dan bisa bertahan hingga pemakaian 25.000 jam. IKEA Pioscott akan dijual dengan harga 1,3 jutaan rupiah dan sayangnya baru diluncurkan untuk Eropa dan Inggris lebih dulu. Mau pindahin data chat WhatsApp lama ke HP baru, tapi malas kalau lihat Google Drive? Jangan sedih, karena WhatsApp bakal ngasih fitur transfer data menggunakan QR Code. Jadi mereka yang tidak punya Google Drive untuk backup data pun bisa melakukan transfer data dengan lebih mudah. Untuk saat ini, fitur ini masih berupa beta. Sayangnya, fitur ini baru berlaku untuk sesama smartphone Android lebih dulu. Kita tunggu saja hingga fitur ini nantinya dibuka untuk semua pengguna WhatsApp mendatang. Perusahaan asal Cina NetEase akhirnya angkat bicara tentang pecah kondisi mereka dengan Blizzard. NetEase secara terbuka menyebut ini terjadi karena proposal perpanjangan kontrak yang ditawarkan Blizzard terhitung tidak sopan dan tidak masuk akal di saat yang sama. Oh, kenapa ini? Blizzard, mereka sempat berusaha memperpanjang kerjasama selama 6 bulan sembari secara terbuka mencari partner baru di Cina dengan penawaran kontrak selama 3 tahun. NetEase juga menyebut Blizzard seringkali membuat permintaan-permintaan yang terlampau berlebihan, terus-menerus memanfaatkan dan mengambil keuntungan tanpa tanggung jawab sama sekali. Blizzard sendiri saat ini belum menemukan dan mengumumkan partner rilis resmi di Cina yang membuat game-game populer mereka seperti World of Warcraft, Overwatch 2, dan Diablo 3 tak akan lagi bisa dimainkan di negeri tirai bambu tersebut mulai tanggal 24 Januari 2023 nanti. Bagaimana menurut Anda situasi yang satu ini?
Jadi, gimana menurut kamu berita hari ini? Ingin selalu up to date dengan informasi teknologi terkini? Jangan lupa subscribe dan follow Jagat Review ya. Sampai jumpa di informasi menarik selanjutnya.